Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Siwindu, hari ini kita tidak sengaja tim Siwindu sedang berjalan di wilayah Cilimus dan kita melintas ke wilayah Linggarjati. Ternyata di sini kita diundang oleh salah satu tokoh muda perempuan yang kita sudah tahu beliau walaupun pendatang baru ternyata mau ikut berjuang untuk Kabupaten Kuningan melalui jalur politik. Nah, Sobat Siwindu, dalam acara podcast ini kita di tengah-tengah kita ada tim yang mendampingi tokoh muda ini. Tokoh muda ini namanya Teh Dewi Anggraini Firdaus. Iya. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kaget ternyata datang ke sini banyakan di sini. Oh, iya. Memang tanpa disengaja. Iya, nggak sengaja. Ternyata banyak bapak-bapak dikirain ada apa, mau demo atau apa. Ternyata ini timnya Ibu Dewi, timnya Teh Dewi yang siap bersama-sama berjuang untuk memenangkan Teh Dewi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari Dapil 2 ya. Partainya seperti yang di pakai ada di sini. atribut yang sudah ada dari Partai Nasdem. Oke, Teh Dewi nomor 5. Ya, Teh Dewi ini memang jarang muncul ya di media. Iya. Tapi belakangan beliau mulai muncul, mulai menampakkan diri karena beliau sudah berniat untuk maju sebagai caleg ya, calon anggota legislatif dari daerah pemilihan atau Dapil Kuningan 2. Iya. Oke, kita akan berbincang dengan Teh Dewi, tapi saya mau nanya dulu nih ke tim. Ini lumayan unik di bapak-bapak ini. Walaupun sudah sepuh, tapi semangatnya ya. semangat. Ini tim-tim hebat saya, ya? Tim-tim hebat saya oh, gitu setiap ya? desanya. Jadi kalau saya itu, tim-tim saya itu saya anggap tim orang-orang hebat. Oh, mantap. Iya, semua tim saya orang hebat. Yang dia itu di masyarakat, aktif di masyarakat. Ada petani juga. Oh, gitu. Kita itu kan kalau mau nyalon legislatif jangan tebang pilih. Oh gitu ya. Iya, jangan tebang pilih karena kita bersama masyarakat untuk masyarakat. Oke, siap. Jadi tim-tim kita juga mungkin karena sekarang unsurnya ketidaksengajaan, mungkin tidak ada kerapihan atau apa karena kita mungkin sendal aja pada pakai sendal jepit gitu. Karena memang tim kita itu solid, kita selalu koordinasi, saling bertukar pikiran. Setiap permasalahan yang ada di desa itu kita selalu bareng. Ya seperti ini dari tiap desanya lah. Karena untuk kedepannya juga bukan hanya sekarang kita mau mencalonkan diri, kedepannya kita bila mana diamanahi, tetap kita harus berkomunikasi dengan tim yang ada di setiap desanya untuk memajukan desa-desa tersebut. Oke. Seperti itu. Saya pengen tahu nih, penasaran Sobat Siwindu. Saya ingin tahu nih dari sebelah ujung sini dengan Pak siapa nih? Pak Indra dari mana Pak? Dari Desa Linggarjati, deket ya sini ya. Sebelahnya Pak Eno dari mana Pak? Bandoro Sakulon. Pak siapa? Pak Bambang. Pak Bambang dari mana Pak? Desa Sampora. Pak Eri Desa Setia Negara. Pak Hayal dari Desa Caracas. Terakhir dari Pak Ahmad dari mana Pak? Oh, dikirain saya bapak-bapak ini dari desa ini Desa Linggasana ya. Desanya Ibu Dewi. Ternyata ini dari berbagai desa di wilayah Dapil 2. Luar biasa ini semangatnya. Semangat Pak ya untuk memenangkan Ibu Dewi ini ya. Oke. Saya ingin tahu nih Teh. Teteh kan masih tergolong masih muda. Apa yang membuat Teteh tiba-tiba ingin nyalek mencalonkan anggota DPRD Kabupaten Kuningan? Yang saya tahu dulu nggak di Nasdem deh ya.
Iya. Apa yang menyebabkan Teteh berniat maju di pencalegan dan kenapa keluar dari partai sebelumnya ya? Gimana nih Teh? Kalau untuk saya sendiri, saya itu membantu ibu. Oh, membantu ibu. Bantu ibu. Sudah 14 tahun saya di desa membantu masyarakat yang ada di desa saya. Langsung sebagai ketua PKK. Ibu berarti kepala desa ya? Ya, ibu saya kepala desa. Ya? Dan saya membantu ibu saya menjadi ketua PKK dan ketua penyelenggara PAUD di desa saya. Memang niat saya itu membantu ibu di desa. Saya niatnya bakti sosial kepada masyarakat. Adanya saya ingin memberikan diri saya bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di desa saya dulu. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, semua pengalaman yang saya dapat karena menjadi ketua PKK dan ketua Kober itu PAUD, itu kita langsung turun di masyarakat. Di segala bidang ada semua. Kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial, itu semua ada di situ semua. Dan menjadi pelajaran untuk saya. Gimana kita belajar melihat kondisi di masyarakat seperti apa. Nah, itu menjadi pelajaran buat saya. Selama 14 tahun saya menjabat di desa, itu memang yang namanya di desa itu kalau bukan dari hati, kita mau memajukan desa sendiri mungkin tidak akan bertahan lama. Tapi semua mungkin kembali ke kitanya. Kita ikhlas, tulus, insya Allah ya kita bisa bersama-sama di desa kelahiran saya sendiri di sini. Sekarang jalan 14 tahun mungkin bukan suatu hal waktu yang sebentar. Betul. Mungkin kalau untuk di kecamatan saya paling senior di PKK. Karena yang lain itu paling hanya 1 kali, 2 kali, saya sekarang ke 3 kali 14 tahun. Banyak pembelajaran yang saya dapat di setiap pembelajaran itu. Ada semua kegiatan yang ada di desa, saya selalu ikut. Makanya kenapa mungkin sertifikat itu banyak saya. Setiap ada pelatihan menjahit saya ikut. Setiap ada pelatihan apapun seperti menjahit, saya naik gunung dari TNGC untuk melihat bagaimana sampah yang ada di setiap desanya, masyarakat membuang sampah. Saya turun sampai ke, kalau di desa itu Hawangan ya, itu apa tuh namanya? Irigasi saluran air. Itu saya sampai ikut, saya naik gunung itu meneliti tentang pohon yang ada di gunung untuk apa? Pohon yang menyerap air, menghasilkan air, saya ikut karena itu ke Gunung Ciremai. Tapi nggak sampai ke atas, di bawah. Itu buat pembelajaran buat saya, agar saya tahu seperti apa. Untuk industri saya ikut membuat dompet, saya ikut langsung. Untuk home industry juga UMKM saya ikut. Nah, itu menjadi pengalaman buat saya karena yang namanya pengalaman itu saya juga kuliah, tapi tidak didapat pengalaman. Kalau kita sekolah menuntut ilmu, pengalamannya nggak ada. Berbeda dengan kita turun langsung. Di situ saya mendapatkan keinginan. Karena mungkin saya itu orangnya suka nggak tegaan sama orang kadang. Suka gampang peduli sama orang lain. Di situ saya merasa kenapa saya hanya bisa membantu orang sekitar saya dengan sekemampuan. Kenapa tidak saya mencoba untuk mencalonkan di legislatif yang setidaknya bisa membantu masyarakat yang lebih luas? Karena lebih ini ya, kalau masuk di legislatif lebih leluasa lagi ya. Lebih leluasa karena kalau legislatif itu Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, itu satu intinya. Di mana kita bisa membantu masyarakat itu bukan hanya kita ngasih dengan uang, tapi dengan segala apa yang permasalahan yang ada di masyarakat. Misalkan banyak sekarang soal rumah sakit, bantuan yang memang tidak, yang salah sasaran, di mana memang warga membutuhkan bantuan tapi kadang tidak terakomodir. Tidak ada salahnya yang namanya kita sebagai calon dewan, kita kalau untuk membela masyarakat, kita mau
marah di atas juga nggak jadi masalah, karena kita membela masyarakat. Itu salah satu pemikiran saya. Kalau saya menjadi dewan, setidaknya bukan pengen berkuasa, tapi demi membela masyarakat. Jadi beda, karena kita itu sebagai calon dewan, tugas kita itu. Ya, seperti itu. Nah, mengapa itu saya pengen mencalonkan dewan. Di sebelumnya saya mungkin di sebelah itu saya ditawarin untuk nyalon dewan tahun 2019, tapi saya tidak mau. Karena saya seseorang yang tidak gurung gusuh. Karena kita tidak tahu di politik itu, di desa sama aja berpolitik, tapi skupnya berbeda. Tapi kalau untuk di dewan perpartaian saya tidak tahu, belum tahu ilmunya. Saya belajar dari situ, seperti apa yang namanya politik di perpartaian, belajar. Nah, di situ saya belajar. Saya banyak berbicara dengan calon dewan, dewan yang sudah jadi, yang kalah dan yang menang. Saya teliti di situ. Pelajari semua, saya pelajari. Setelah mempelajari semuanya, itu buat pengalaman buat saya. Teh. Seperti itu. Cukup menarik nih Teh Dewi, dengan program-program yang dilakukan Teh Dewi di Desa Linggasana ya. Karena secara kebetulan Ibunda Teh Dewi itu adalah kepala desa yang sudah menjabat 3 periode ya. Barusan kemarin terpilih lagi ya, yang Pilkades kemarin. Dan mungkin Kuningan sudah tidak asing lagi dengan ibunda beliau, kepala desa Linggasana Kecamatan Cilimus, Ibu Heni Rosdiana. Dan beliau mungkin ingin membantu ibu ya dalam perjuangan untuk masyarakat. Gitu. Ya, karena saya sendiri juga motivasi saya melihat ibu saya. Gitu. Iya, ibu saya sering bantu masyarakat di luar desa sendiri juga. Gitu ya. Nah, itu menjadi motivasi saya. Jadi orang tua saya, ibu saya mengajarkan kepada saya, selalu tajamlah ke atas, tumpulah ke bawah. Gitu. Iya. Enggak kebalik. Gitu. Tumpulah ke bawah, tajamlah ke atas. Belalah orang yang membutuhkan bantuan. Itu. Ini Teh, saya mau nanya. Ini mohon maaf nih, Sobat Siwindu, karena kita ngobrolnya di pinggir jalan, jadi minum dulu nih. Agak berisik. Ya, boleh ya? Ngopi dulu ya? Mangga, ngopi. Santai aja Pak, ngopi. Santai. Aduh, minum. Sok, kuehnya dimakan, sok mangga. Jadi karena kita ngobrolnya di pinggir jalan, kebetulan ini di kediaman ibundanya. Jadi mohon maaf nih Sobat Siwindu, agak berisik oleh kendaraan, tapi enggak jadi masalah ya. Lanjut nih Teh Dewi. Iya. Kelihatan Teh Dewi sangat percaya diri nih untuk maju dari Partai Nasdem. Selain Teh Dewi tadi menyampaikan ya secara tidak langsung visi misi mungkin ya. Di Partai Nasdem ini Teh Dewi semangatnya seperti apa nih Teh Dewi? Mungkin semangat harus. Dimana kalau kita ada niat yang benar-benar kita ada tujuan yang baik, insya Allah menghasilkan yang terbaik juga. Terbaik juga. Menghasilkan yang terbaik. Mungkin di Nasdem tadi ya. Mungkin di awal itu memang saya orang yang seneng sama Bapak Anies Baswedan itu salah satunya. Iya. Salah satunya itu saya suka sosok beliau dengan pemikiran beliau, dengan sifat beliau. Yang namanya kita manusia juga pasti akan ada ketersukaan kepada sosok seseorang. Nah, ketersukaan saya itu karena sosoknya yang membuat saya itu dimana menghadapi masyarakat, di mana kita menyelesaikan segala permasalahan. Saya suka sama beliau itu, apa yang contohnya Jakarta. Saya datang ke Jakarta pada saat waktu itu, saya kaget karena udah lama saya nggak ke kota. Kaget dengan di Jakarta itu tiba-tiba sangat berubah. Nah, di situ apa yang
kita lihat langsung di Jakarta itu menjadi pelajaran buat saya. Dengan apa kinerja yang beliau lakukan selama ini, dan setiap ada bencana di luar Jakarta, beliau selalu turun. Termasuk Kuningan. Termasuk Kuningan. Kepedulian sosialnya itu. Nah, itu setidaknya kayak nyetrum gitu sama saya. Saya juga sama gitu. Terlalu suka peduli sama orang lain. Chemistry gitu ya. Chemistry-nya masuk gitu. Maka dari itu pas Pak Anies deklarasi di Nasdem, saya langsung nyetrum gitu. Langsung nyetrum. Padahal waktu itu masih di partai sebelah. Enggak, ya? Saya udah keluar. Udah keluar. Pada saat deklarasi itu saya udah mengundurkan diri. Tapi waktu Pak Anies masih Gubernur DKI masih di partai sebelah. Tapi sudah memperhatikan gitu ya. Karena saya orang sosial politik. Sering kita itu memperhatikan permasalahan yang ada di Indonesia. Karena orang yang peduli pada masyarakat itu kadang kita miris. Karena saya turun langsung ke masyarakat, banyak masyarakat yang sering ngobrol sama saya. Saya tipe orang yang dimanapun gampang dekat sama orang. Mau orang jualan, mau pedagang, mau tukang apapun, mau siapapun, saya pasti ngobrol. Nah, di situ saya sering ngobrol sama masyarakat tentang ekonomi nomor satunya. Tentang ekonomi di masyarakat, bagaimana masyarakat sekarang di bawah, itu saya sering saling komunikasi dengan masyarakat. Nah, di situ setidaknya sering tergerak hati saya. Ketika nanti sudah jadi pun akan tetap seperti itu ya? Nah, saya itu, logo saya itu Sitaba. Ya, Sitaba. Apa tuh? Silaturahmi tanpa batas. Luar biasa. Kenapa silaturahmi tanpa batas? Saya pengen silaturahmi itu bukan hanya sekarang kita mau mencalonkan diri, tapi setelah jadi pun kita bersilaturahmi dengan tim-tim, dengan masyarakat yang ada di setiap desanya untuk menyelesaikan permasalahan, duduk bareng. Tuh Pak, dengar Pak, janji beliau siap. Maaf, kalau saya itu dengan tim, dengan masyarakat, saya tidak pernah membuat janji. Tapi saya komitmen. Enggak, saya bilang insya Allah. Nah. Karena insya Allah itu antara iya dan tidak. Iya. Kalau kita tidak berumur panjang, janji-janji yang kita ucapkan tidak terlaksana, menjadi nanti saya bawa. Ya, betul. Tapi di saat saya bilang insya Allah, kita lebih baik buktikan, bukan janji tapi bukti. Tapi jadikan saya dulu. Nah, baru saya buktikan nanti kelak. Jadi artinya Teh Dewi ini punya tekad baik untuk membangun masyarakat bersama-sama dengan timnya solid juga ya, sangat solid. Insya Allah, alhamdulillah. Ada berapa tim Teh? Itu tim saya banyak, sekitar semua itu ada 180 orang. 180. Iya. Tersebar di Dapil 2. Dapil 2, tiap kecamatan, tiap desa ya? Iya. Oke. Teh, terakhir pesan apa nih yang akan Teteh sampaikan kepada masyarakat khususnya Dapil 2 untuk Teteh berjuang mencalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kuningan? Apa pesan yang ini sampaikan Teh? Pesan saya kepada masyarakat khususnya Dapil 2 di Kabupaten Kuningan, sudah saatnya perubahan seperti logo Nasdem, perubahan, restorasi perubahan. Kembali, semua kita kembalikan ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat selalu dibohongi oleh janji-janji yang kadang tidak terbukti di lapangan. Saya tidak mau berjanji kepada siapapun, kepada tim saya sendiri juga saya tidak mau berjanji. Tapi dukunglah saya kelak, doakan saya bisa sehat panjang umur, saya nanti diamanahi oleh masyarakat, saya bisa memegang amanah. Bukan hanya saya yang bisa membuat desa maju kelak, membangun visi misi saya satu, meningkatkan ekonomi dan pembangunan yang ada di setiap desa. Dan itu juga tanpa adanya kerjasama dengan tim dan masyarakat tidak mungkin tercapai. Jadi pesan saya, kita bersama-sama, saya, tim saya dan masyarakat yang ada di setiap desanya, kita sama-sama membangun, kita sama-sama membuat perubahan. Saling peduli satu sama lain, insya Allah carilah
seorang wakil yang selalu menggunakan hati nurani, karena hati nurani itu sangat penting. Di mana kita mempunyai hati nurani, di mana ada tetangga kita yang sedang susah, orang yang mempunyai hati nurani pasti akan orang terdekatnya dulu kita bantu. Bila mana kita tidak mempunyai hati nurani, ada orang sebelah terdekat kita juga, ada orang yang di sekitar kita yang kesusahan, tidak akan kita pedulikan. Tapi di mana kita menggunakan hati nurani, insya Allah dimanapun ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, walaupun tidak 100% langsung terlaksana, itu namanya kita itu membutuhkan proses. Tidak ada yang namanya langsung, semua butuh proses yang panjang. Tapi bagaimana kita bisa membantu masyarakat, kita bisa mengaspirasikan suara-suara dari masyarakat. Insya Allah suatu saat bila mana saya diamanahi, kita bisa bersama-sama membangun desa-desa binaan yang mungkin sudah saya lakukan karena saya sudah turun ke beberapa desa. Cukup panjang, cuman ini durasi ya. Kebetulan juga udah terdengar azan ya. Jadi yang pasti kesimpulannya Teh Dewi ini siap berjuang untuk masyarakat ya, dari Partai Nasdem untuk khususnya Dapil 2 ya. Dan tim pun solid. Apalagi bapak-bapak ini kelihatan lah semangatnya ya. Orang-orang hebat ini di setiap desanya. Ini dari berbagai saya anggap desa orang hebat. Oke, Sobat Ciwindu, mengingat durasi terbatas dan sudah terdengar suara adzan ya. Panggilan. Jadi kita tutup saja obrolan ini sampai sini. Ke depan kita pun akan berbincang lagi dengan tema-tema yang lain, khususnya tema-tema politik dengan tokoh-tokoh yang lain, dengan caleg-caleg yang lain. Kita sengaja ingin menyampaikan ini semua bukan untuk mempromosikan siapapun, tapi ini untuk sebagai edukasi ya, sebagai edukasi kepada masyarakat terkait politik. Demikian Sobat Ciwindu, perbincangan singkat dengan Teh Dewi dan tim. Mudah-mudahan silakan dinilai oleh masyarakat dan mohon dukungan untuk podcast Ciwindu dengan like, subscribe, komen yang baik-baik tentunya ya, dan share kepada yang lain. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap.